Oke guys, kembali lagi bersama saya di podcast The Open the Door. Yang kini saya kehadiran tamu spesial dari Sombong. Yang bernama Ijul, dia itu artis dari Sombong. Dari dulu hai. Ya, dia itu sudah menerjang hujan badai, angin di pesawat lautan, dia terjang sampai sini. Bayangkan lu udah basah-basahan demi menghadiri acara podcast pada sore hari ini. Ya, gimana Mas Ijul? Apa sih namanya itu nama? Cuacanya itu di Solo bagaimana Mas Ijul? Mendung sangat Pak, saya takutnya lagi hujan di jalan Pak. Iya. Tadi di Wansari aja Pak, udah mulai ini Pak. Udah mulai mendung ya? Enggak, bukan mendung lagi. Apa? Udah mulai hujan Pak. Iya. Iya. Oh, iya. Untungnya Pak, Ah. saya nggak kedinginan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Berarti Allah pun masih kasih kesempatan baik loh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Oke Mas Ijul, ini menurut jadi dari netizen yang tanya nih ya, Mas Ijul katanya, Bang coba dong panggil Mas Ijul, artis dari Sombong. Oh oke, katanya dia tuh artis menarik gitu ya. Nah saya tuh ini tahu Mas Ijul, dari Mas Ijul kepribadiannya Mas Ijul tuh. Bagaimana tuh kepribadian diri Mas Ijul tuh bagaimana? Menceritakan dong, soal bagaimana kepribadian Mas Ijul. Kepribadian ini termasuk introvert, extrovert itu termasuk nggak Mas? Kalau itu masuk sih Mas Ijul. Soalnya kan di situ kan sudah masuk kepribadian. Kalau semisal saya di kampus ya Mas ya, kampus itu jatuhnya saya itu extrovert Mas, karena kan kalau semisal di kampus itu otomatis kita nggak bakal mungkin jadi introvert, karena ini loh Mas. Masa ya misalnya kita teman-teman kita berbaur satu sama lain, saya cuma duduk di meja gini doang, kan nggak asing kok Mas. Iya. Nah tapi berbanding terbalik di rumah Mas, rumah saya itu di rumah jatuhnya introvert Mas. Kali saya masuk kamar itu nggak pernah keluar Mas, kecuali ya sholat, makan, minum, ya kayak gitulah. Iya. Kebutuhan lah, kebutuhan. Kalau misal bukan kebutuhan itu, saya nggak mungkin bakal keluar kamar Mas. Iya. Itu. Tapi ini loh, pernah nggak sih kamu itu ketika lagi sudah nyampe rumah nih, dalam benar-benar keadaan sakit banget nanti di bawah ada teman lu kan pada preman semua nih ya, yang gua lihat nih ya, ada preman semua, banyak yang tato nih. Nah pernah nggak sekali teman lo ajak lo keluar nih, lo pernah nolak nggak? Tiap hari saya tolak Mas. Tiap hari tolak. Kalau misalnya saya sibuk udah mongko gitu ya Mas ya, Iya. saya nggak bakal mungkin ikut main Mas. Kayak kemarin itu teman saya ngabarin di rumah, enggak, saya nggak jawab Mas, di WA Mas, nggak bakal jawab sama sekali. Dan Iya. teman saya itu pun ngertiin gitu loh, jadi nggak mungkin memaksakan juga, mereka udah pada dewasa mikir itu jawab gitu. Iya. Enggak, saya itu bukan orangnya yang nggak enak gitu loh Mas. Saya orangnya ya chill tapi tega, bisa tega Iya. gitu loh, seperti itu. Ya, kayak saya amati ya di teman-teman lo di grup perbedaan lo katanya yang introvert, extrovert kan bisa menyediakan tempat ya. Iya. Nah, itu pernah nggak lo tuh apa sih namanya dibikin marah sama teman-teman lo, baik yang di lingkup pendidikan maupun di lingkup umum nih? Pernah nggak lo dibikin marah sama teman-teman lo, tapi lo belum nggak bisa lo tuh marah banget, dan gimana sih cara penyampaian marahnya itu? Oh, kalau misalnya marah ya Mas, saya nggak pernah marah sih Mas sama teman Mas. Saya orangnya dibawa chill, kalau misalnya mereka bercanda yang ranah yang serius itu saya udah peringatkan dulu. Iya. Kalau misalnya mereka melewati batas, ya mungkin saya marah, tapi rata-rata teman saya udah ngertiin gitu loh, udah pengertian. Terus misalnya batas apa sih? Batas bercandaan lah, batas Iya. bercandaan itu pasti ada batasnya ya, walaupun kadang ini Mas apa sih, terkadang ya teman-teman itu walaupun mereka udah tahu bahwa itu tuh mereka marah, tapi tetap aja Mas Iya. diketawain, emang bangke. Ya, ya. Kan terus ini lagi nih katanya netizen nih ya, kan dari lo kan mempunyai banyak cara nih, sebagaimana cara lo tuh untuk mensituasikan
diri lo di keluarga, diri lo di teman gitu. Nah, Hmm. menurut Mas Ijul ya, itu bagaimana sih? Siapa sih yang paling peduli dengan dirinya Mas Ijul? Apakah teman-temannya Mas Ijul atau dari pihak keluarga atau orang tua? Kalau susah yang peduli ya pasti otomatis dari pihak keluarga mas. Nggak mungkin kalau Iya. keluarga itu mengantarkan saya sampai saya itu bisa kuliah di STI bos kan itu nggak mungkin mas. Iya. Jadi yang kalau susah teman ya teman juga banyak sih mas. Tapi saya itu ini loh mas. Kadang maaf ya kayak gimana sih? Kan saya ya mas. Biasanya mas kalau di teman itu saya itu bisa menilai kayak karakter mereka itu kayak apa susah kalau mereka bermainnya ke arah condong yang bagus itu pasti bakal setiap mereka ajak main itu saya otomatis diusahakan lah nggak yang itu tapi diusahakan saya bisa main sama mereka tapi kalau misal teman saya itu mengarahkan ke contoh yang buruk misal contoh mabuk-mabukan gitu otomatis saya itu nggak bakal mau mas walaupun saya ikut tapi saya nggak mau mengikuti yang mereka lakukan itu loh Iya. kayak contoh mabuk-mabukan itu kan saya emang enggak ya soalnya prinsip saya mas dari gitu yang penting jangan nyentuh minuman obat-obatan sama perempuan mas itu prinsip itu tiga saya mas jadi otomatis nggak yang begituan lah nggak dulu deh gitu. Oke. Ya. Nah, kan tadi menurut lo kan prinsip Mas Ijul kan itu salah satunya adalah tidak menyentuh perempuan ya. Ya. Nah, apa yang Mas Ijul tahu sih tentang cinta? Padahal kan yang gua kan sebagai ya udah gua kan udah cari tahu lah nama Mas Ijul di Google di apa bagaimana artis sombong itu ya. Ya, nah menurut data dari Google nih Mas Ijul tuh pernah menjalin hubungan nih. Iya, yo. Apa yang Mas Ijul ketahui tentang cinta itu apa? Ayo. Nggak tahu mas saya nggak tahu cinta-cintaan mas jujur mas saya dari arah keluarga juga mereka nggak yang dari yang mereka masih yang kata arti cinta ini dari kata itu nggak pernah jadi jujur kalau misalnya mendeskripsikan kata cinta dalam kata-kata itu nggak mungkin mas menurut saya karena emang saya itu dididik dari dulu itu nggak yang kayak aku cinta padamu gitu enggak tapi biasanya yang langsung melakukan gitu loh langsung tindakan enggak yang melalui kata-kata jadi kalau misal anda nanya pada saya apa arti cinta apa itu cinta itu saya nggak paham mas kalau misal saya menjelaskan itu malah konsepnya absurd gitu seperti itu mas kata cinta mas tapi lo pernah nggak nih kayak lo itu mendeskripsikan apa itu cinta pada diri sendiri dengan apa yang lo alami pernah alami? Nggak tahu sih mas biasanya ya mas ya yang penting kata hati mas kalau misalnya gitu mas Contohnya apa? kalau semisal aku nggak mau sama ini maksudnya aku pacaran nih tapi hati saya itu menolak pacaran ya nggak mau sama cewek ini ya pasti ini mas Oh pasti nggak mau lah. nggak mau banyak putus ya gitu jadi kalau misalnya mendeskripsikan kata cinta melalui hubungan itu nggak tahu deh mas mungkin melalui tindakan ya kayak misal kayak ngajak jalan-jalan gitu ayo jalan-jalan gitu ayo nongkrong bareng sini mampir ayo mampir Tapi pernah nggak ini lo tuh dalam kata down banget. Nah biasanya kan yang teman-teman gua pernah alami ya, yang gua sendiri lihat teman-teman gua ketika teman-teman gua itu lagi pada ngedown semua, dia itu apa sih namanya melibatkan tubuhnya sendiri untuk dilukai. Apakah lo pernah itu kayak gitu ketika lo dalam keadaan down banget, terus lo itu berpikiran saya harus balapan motor ataupun apa buat intinya buat melukai diri hati lo sendiri kayak gitu. Saya nggak pernah ngedown mas saya dikelilingi dengan teman-teman yang baik alhamdulillah terima kasih ya Allah tapi kalau semisal saya merasa sedih ya mas ya itu semisal contoh
saya itu sedih mas. Terus contohnya di bad mood lah ibaratnya. Iya. Kayak bahasa cewek itu bad mood. Saya itu nggak bakal yang melukai apa sih yang kayak kalau cowok kan balapan gitu ya mas ya. Iya. Kalau cewek kan kadang kayak di sini gitu. Kalau saya itu enggak mas. Biasanya kalau misalnya saya lagi bad mood dan kayak males ngapa-ngapain gitu kan gitu loh ibaratnya mungkin ya. Itu saya itu biasanya di kamar kunci terus ya males-malesan gitu loh. Iya. Apa yang saya lakukan itu terserah saya di kamar itu, tapi enggak yang sampai melakukan melakukan apa sih ya, tindakan yang kekerasan kepada diri sendiri itu enggak, tapi ya males-malesan aja gitu sampai mood saya baik gitu seperti itu mas, enggak yang sampai balap panah alay udah nggak zaman itu mas. Iya. Jadi lo tuh masih sayang sama diri sendiri ya. Memang itu udah alay mas, itu zaman SMP gitu tuh. Iya marah-marah don gitu alay SMP itu dulu SMP. Berarti pernah dong. Iya. Pernah kan? Enggak, Pernah kan? enggak, Iya. enggak, Iya. enggak. Tapi kamu itu mencintai itu bukan kamu sendiri. Alhamdulillah cinta mas. Cintai. Iya, Dengan cara kayak gitu ya. iya. Lebih baik di rumah lah gitu. Iya lebih baik di rumah. Nah, terus ini nih ada pertanyaan masuk nih. Kemana kamu harus kembali di saat sedang tidak baik-baik saja? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan basic nih. Nah, ini kemana sih Mas Jun? Ketika kamu tuh sedang tidak baik-baik saja kayak seperti tadi down banget, nih bener-bener down banget. Bahkan pernah nggak lo itu berpikiran kayak mau bunuh diri gitu? Itu pernah nggak? Ayo. Najis, alay itu mas yang pengen bunuh diri apa aku bunuh diri aja ya enggak itu tuh alay mas. Karena orang-orang yang bunuh diri itu rata-rata mereka itu lari dari masalah tersebut gitu loh. Mereka tuh lepas tanggung jawab mas. Mereka tuh kayak nggak mau menghadapi masalah yang mereka hadapi. Jadi itu menurut saya orang-orang bunuh diri itu alay mas. Kalau misalnya saya lagi apa tadi sedih ya. Ya, sedih terus kemana sih Aku Mas ya. Jun ya teman-teman? Tentu saja kamar mas, kamar itu is the best mas. Saya itu banyak kadang kalau saya di mana saya tidur tuh kadang tidur bangun tidur lihat HP tidur lagi kayak orang sakit mas. Iya. Bahkan makan pun malas jadi kayak tidur enak tidur asli mas tidur itu is the best mas. Iya. Aku suka tidur mas. Cinta Berarti- banget sama tidur. Di kamarnya Mas Jun tuh is the best banget ya. Is the best banget. Banyak orang diskanya juga Mas Jun. Bukan banyak lagi, Apa? banyak banget. Banyak banget. Iya. Bukan satu atau dua, harus 10. Oke. Nah ini ada pertanyaan ada. Oh ya terima kasih giftnya ya pertanyaan masuk. Oke terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Jun. Ada banyak orang di dunia ini. Mana yang kamu pilih? Pacar, pasangan, sahabat atau keluarga? Oh ini yang tanya dari ini sahabat Ijul ya sahabat Ijul ya. Terima kasih atas giveaway-nya sahabat Ijul di sini ya. Mana yang kamu pilih Mas Ijul? Ditinggalkan. Apa tadi? Ada banyak orang di dunia ini. Ya. Mana yang kamu pilih? Pacar atau sahabat atau keluarga? Pacar, sahabat atau keluarga. Iya. Saya pilih salah satu. Ya pilih salah satu. Saya nggak mau pilih salah satu mas. Mau? Netral ya mas. Iya. Netral aja. Iya. Berarti Takutnya kalau misalnya saya pilih keluarga teman-teman saya ketika kalau misalnya saya kan memang kalau ada masalah ya mas ya bukan cerita ke orang tua Ya. tapi ke sahabat-sahabat saya jadi nggak mungkin saya melentarakan apa sih melantarkan apa sih melantarkan. iya melantarkan sahabat saya ya kalau misalnya yang paling utama itu jelas keluarga cuma Iya. kalau misalnya minta dipilih saya nggak mau milih mas karena emang semuanya itu sangat berarti bagi saya kecuali pacar alay Pacar lagi gitu. alay Iya. pacar itu alay Oke, siap. Nah, ini kan tadi sahabat Ijul kasih 3 pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Ijul. apa
nomor duanya, apakah kamu sudah menghargai orang lain? Nah gitu Mas Ijul. Dalam menghargai dalam arti apa? Kalau misal dalam arti pertemanan itu, contoh Mas Subhan punya pacar. Nah, saya sama sama pacar Mas Subhan itu temenan. Nah, saya menghargai Mas Subhan itu, saya itu nggak dekat-dekat sama pacar Mas Subhan. Itu kan udah Mas menghargai. Iya. Nah, ya seperti itu sih Mas. Kalau misal ada temen nih, ada tamu, ya walaupun saya emang malas menghadapi tamu, Iya. apa sih? Kalau tamu itu harus gampang. Harus ditemui dulu lah. Ya, kemudian diwedangi lah ibaratnya. Iya. Walaupun saya malas, tapi kan itu yang namanya adab ya Mas ya. Jadi itu mungkin jatuhnya menghargai. Saya emang ini sih Mas, lebih suka menghargai, lebih mementingkan menghargai daripada yang ini apa sih namanya ceplas-ceplos gitu. Walaupun saya orang ceplas-ceplos ya, tapi Iya. saya itu ceplas-ceplosnya ada batasnya Mas. Nggak mungkin saya yang ceplas-ceplos dalam lingkup yang mereka nggak sukai ketika disinggung gitu kan nggak mungkin. Ya insya Allah saya menghargai gitu ya teman-teman. Tuh siapa dicuri dengerin tuh. Nah, terus kan tadi kan kayak masih jujur kayak berbagai macam lah untuk menghargai orang lain ya. Nah, pernah nggak sih masih jujur tuh kayak terpaku tuh sama omongan orang lain, kayak contoh, kamu tuh jelek banget sih, apa masih jujur langsung dadakan langsung kayak, wah emang iya bener saya tuh jelek banget, apakah saya harus memperbaiki atau gimana Mas Ijul? Kalau itu dia Mas ya, saya mungkin orangnya itu bodo amat. Ya. Lebih ke apa sih namanya, nggak yang langsung mengikuti standar orang lain. Kamu jelek banget gini-gini enggak. Tapi kalau misal itu saran atau kritik yang masuk buat saya itu saya hargai Mas. Kalau misal contoh, Jul kamu presentasi kok jelek banget gitu, maksudnya dari aspek public speakingnya itu nggak bagus gitu. Itu kan kalau saya kritik atau ya mengecekkan mungkin ya saran lah ibaratnya. Itu kalau misal itu kan jatuhnya kritik atau sarannya itu saya hargai Mas. Tapi kalau misal Jul presentasi kamu ini banget sih, aku PPT-nya nggak lihat banget, ya itu sejurno. Itu Mas. Itu ya. Iya, Oke. itu apa dengan PPT Mas? Ya nggak bisa PPT. Oke. Terus ada pertanyaan nih dari saya sendiri nih. Ya. Pernah nggak sih lo ketika lagi ngaca nih, contoh ini kaca nih. Nah, habis mandi nih, terus Kangen banget. kan kayak gitu pasti ya. Wih, Ya. gue kangen banget nih. Kangen. Nah, pernah nggak Mas Yudo tuh merasa dunia Mas Yudo tuh paling baik? Iya. Paling baik. Iya Paling baik. Ya di sini kan kenapa Mas dirinya Mas Yudo tuh merasa dirinya Mas Yudo dirinya Mas Yudo tuh diri yang baik? Oh, apakah saya itu merasa diri seorang Ya. pribadi yang baik Iya, gitu? pribadi yang baik. Kalau dalam segi keluarga itu saya jatuhnya nggak baik. Enggak baik. Saya merasa gagal gitu loh Mas, sebagai anak pertama gitu. Oh misal gimana, saya kayak kurang merasa apa effort saya kurang maksimal gitu. Ya masih ada rasa insecure lah, masih merasa gagal sebagai anak pertama. Kalau misal jadi murid juga saya merasa pribadi yang kurang. Ya dari belajar juga jarang, ngerjain tugas insya Allah tepat waktu. Ya enggak yang kalau misalnya dari segi kepribadian, kalau dalam lingkungan itu saya merasa baik karena saya nggak pernah bersosialisasi. Jadi orang mungkin mengira ini pasti orang yang baik, soalnya nggak pernah keluar, nggak pernah temenan sama yang kayak gini, yang mau gitu. Mungkin saya merasa baik, insya Allah. Iya itu. Nah terus ini Mas Jul, mana apa sih Mas Jul tuh setiap perkataan yang Mas Jul sampaikan, kayak contoh lagi di kelas ya, yang saya searching sih di Google, Mas Jul tuh sering ikut Mas Jul tuh ikut ambasador nih ya di kampus Stay Berbus. Nah itu kan Mas Jul sering menyampaikan argumen ya, menyampaikan argumen lah, menyampaikan materi-materi lah itu. Nggak kayak contoh Mas Ijul tuh kayak lagi ngobrol berdua sama orang lah. Nah apakah itu omongan Mas Ijul tuh bener-bener
dari hatinya Mas Ijul atau hanya bullshit nih? Ya, coba. Kalau semisal kita di nongkrong, semisal kita nongkrong di depan itu mas, Iya. biasa mas ya. Itu saya coba ceplos mas, nggak yang langsung mikir ini efeknya bakal orang yang saya omongin itu marah atau enggak. Iya. Itu saya udah amat. Itu saya kalau misalnya lagi nongkrong itu emang orang cepat ceplos. Tapi kalau misalnya ngobrol berdua kayak gini, itu bukan dari hati sih, cuman kayak ke arah lebih terarah gitu omongannya gitu, lebih Iya. teratur gitu loh, nggak yang pas nongkrong itu juga ceplos. Karena misal saya itu yang bisa ngiranya kalau misal ngobrol berdua itu berarti tandanya kita itu lagi ngobrol serius gitu loh mas. Iya. Nggak yang kayak di tongkrongan gitu, seperti itu mas. Saya itu orangnya. Berarti intinya tergantung situasi lah. Iya, tergantung situasi. Kalau misalnya orang yang ngajak ngobrol berdua itu pasti otomatis biasanya serius mas, nggak mungkin Iya. yang nggak serius. Jadi ya saya mengimbangi lah ibaratnya ya. Tapi pernah nggak sih ini Mas Ijul tuh lagi ngobrol sama temennya Mas Ijul nih, ngobrol serius, tiba-tiba tuh ya biasa namanya kan ngobrol berdua sama teman nih yang awalnya serius malah jadi ketawa gitu. Pernah nggak kayak ketawa-tawa nggak jelas lah gitu? Itu mas biasanya mas kalau misalnya saya ketawa kayak gitu mas, itu biasanya saya itu kayak melepaskan beban yang ada di pikiran saya gitu loh mas. Jadi Iya. bukan yang apa sih, yang ketawa lepas tanpa apa sih, tanpa melihat, tanpa humor gitu apa itulah. Tapi sih misalnya kita yang ngobrol berdua terus saya ketawa, itu biasanya ketawanya itu melepaskan penat mas. Melepaskan penat. Iya. Oh, berarti nggak sesuai inilah. Yang berbeda sama yang pas di tongkrongan. Kalau misal tongkrongan itu misalnya ada kekonyolan teman itu, saya ketawanya itu ketawa ngejek mas. Iya. Bagus kok. Iya. Gitu. Iya. Terus ini Mas Ijul, dunia menurut Mas Ijul nih, dunia ini sangat kejam nggak Mas Ijul? Menurut saya, bagi saya yang tinggal di rumah, Iya. enggak sih mas. Nggak terlalu kejam. Bukan kejam tapi kan dunia ini ada yang namanya hukum kausalitas. Kausalitas itu hukum timbal balik atau hukum sebab akibat. Nah kalau misalnya orang yang bilang apa dunia itu kejam kan pasti ada sebab asal dasarnya lah gitu. Jadi menurut saya itu hukum itu ya balance sih, seimbang gitu, nggak yang kejam, nggak yang baik gitu. Jadi tergantung kitanya gitu loh, nggak yang tergantung kita juga, tergantung orang-orang yang melakukannya gitu. Pada kita itu juga termasuk sih, cuma kalau misalnya dari segi keluarga, alhamdulillah keluarga saya baik semua, jadi ya nggak kejam. Tapi ini Mas Ijul, ya kan katanya kan kata orang-orang nih, dunia pendidikan itu tidak berarti ketika kita itu masuk ke dalam dunia kerja. Nah, banyak yang bilang nih dunia kerja itu dunia yang kejam. Nah, apa ketika Mas Ijul nih dihadapkan dengan suatu masalah yang berat banget nih, apakah Mas Ijul ingin bertahan atau menghina nih? Tergantung sih mas, tergantung atasan sama orang-orangnya. Kalau semisal saya masuk dunia kerja nih di SD, nah guru-gurunya itu ya suka banget posisi, suka banget kayak pamer gitu, apa sih yang masalah itu ya gitu lah, ya susah gitu lah, itu lah itu. Saya itu ya oke fine aja, yang penting saya itu nggak mengikuti gaya hidup mereka. Tapi kalau misal mereka itu toksiknya sampai ini bawa visi atau kuat atau apa, misalnya mereka marah lah, itu kan jadinya toksik ya mas ya. Mungkin kalau misalnya atasannya baik, itu mungkin saya masih bisa saya lawan. Nah tapi kalau misalnya dua-duanya buruk, itu dua-duanya buruk, atasan sama anggotanya buruk, itu saya lebih baik keluar dari kerjaan tersebut, masih mending nganggur. Nah kalau misalnya anggotanya baik tapi atasannya buruk, mungkin saya masih memilih bertahan karena masih ada teman di situ gitu, berjuang bersama gitu kerjanya kayak gitu mas. Oh iya. Teman-temannya Mas Ijul di rumah ada berapa Mas Ijul? Banyak ya mas, nggak begitu. Pernah nggak Mas Ijul tuh lagi kumpul sama teman-teman sering dijuluki Pandawa 5? Pandawa 5. Iya, Pandawa 5. Kayak
5 orang itu sering kumpul bareng lah. Kayak masih main ML kan pada mana sering mabar bareng. Nah itu Mas Jul pernah nggak? Kayak sering dijuluki kamu tuh circle pada 5 gitu. Oh, kalau tinggal saya mas ya, kalau saya di rumah tergantung. Saya sih ngalir sih mas, kalau misalnya ada yang nginfoin, ayo ke sini nongkrong, dan itu cuman bertiga lah sama saya. Itu yang friend aja. Tapi kalau misalnya yang infoin itu ada 5, ada 6 gitu, ya saya di situ. Cuman biasanya mas saya itu condongnya kayak yang lebih sedikit. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya ramai itu nggak tenang banget gitu. Saya lebih suka main sendiri daripada ngobrol yang banyak-banyak itu. Kecuali soalnya nih, kita kan biasanya cowok ya, kalau sekali malam itu ngobrol, antara ngobrol, ngopi lah, ngopi atau enggak biasanya main kafe atau poker. Nah, iya kan itu kan. Itulah masih Jul, mana-mana. Tapi jangan bersedia teman-teman, Iya, baik. masih Ini cuma depan buat permainan biar nggak bosan. tuh, dengerin. Lari. Iya. Lanjut. Nah, di situ kan Mas Jul kan katanya kan lebih baik pilih teman yang lebih dikit ya. Nah, Ya. contoh gini Mas Jul, ada 5 temannya Mas Jul loh. Nih, lagi kumpul lah, sering kumpul. Nah, itu tiba-tiba satu tuh dia menghilang. Nah, dari 5 itu, 5 orang itu adalah orang jahat semua. Dan tapi selalu mengisi waktu buat Mas Jul. Nah, orang satu ini tuh orang baik. Dia menghilang, nggak selalu mengisi waktu buat Mas Jul. Nah, Mas Jul itu pilih mana nih? Pilih yang baik lah. Pilih yang baik berarti. Ya kan, saya kan emang gimana ya, kan emang kalau udah dewasa kan ini mas, nggak mungkin 24 jam atau setiap harinya itu kita bisa ngobrol atau ngopi gitu kan, nggak mungkin. Kan kita punya kesibukan masing-masing, begitu juga dengan saya. Jadi kita kan, saya kan realistis, nggak mungkin saya milih orang yang iman jahat yang saya buat saya ngapain gitu, bikin capek, bikin kepala pusing, masih penting pilih satu orang yang baik tapi jarang yang berinteraksi dengan saya, tapi kita masih menjalin hubungan yang baik gitu loh. Saya masih mending hubungannya seperti itu daripada yang kayak gitu lah. Iya. Oke guys, sebelum podcast lanjut kembali, di sini saya ingin memperkenalkan podret pusing untuk kepala dari Mas Jul nih ya. Kan katanya apa sih ini hidup pusing lah. Saran dari saya nih, minum podret dari Mas Jul. Karena di podcast kali ini sudah disponsori oleh podret kepala pusing. Ya, iya. Podret ya. Nah, pulang minum Mas Jul ya. Oke, siap. Ditunggu Mas Jul. Oke, ditunggu. Nah, dalam pertemanannya Mas Jul ya, Mas Jul tuh pilih circle yang miskin atau yang kaya miskin? Saya lebih suka yang miskin mas. Kenapa tuh? Kalau misalnya yang kaya, saya kan pernah meranapi ya mas ya, temenan sama orang yang kaya, yang enggak, yang kaya biasa gimana orang yang orang tuanya luar negeri gitu. Dia kan kalau misal apa di apa sih, minta apa dibeliin kayak motor ada 2, HP ada 2, HP itu pun iPhone gitu lah. Saya kan pernah gitu teman sama kayak gitu. Emang orangnya ini apa sih, brakbruk gitu, ya nggak pelit lah. Tapi misalnya saya lagi ada kesibukan ya ada kesibukan lah dengan nongkrong gitu. Mereka ini mas, kayak misalnya, wah itu ini lupa teman, gak inget teman, gini, malah kayak misalnya guru muka juga gitu mas. Iya. Jadi berbanding terbalik dengan sabar Mas Jul, jangan dibawa perasaan. Ya berbanding teman-teman ini mas, teman-teman yang bukan miskin tapi ya cukup lah. Kalau misalnya yang cukup itu mas, mereka ya walaupun berat grupnya sedikit, nggak yang hedon gitu, tapi mereka ini loh mas, kayak menghargai saya gitu. Ketika saya nongkrong, pas misalnya saya sibuk ya
ini mereka menghargai saya sibuk. Kalau misalnya kayak ada waktu saya nongkrong gitu loh mas, berbeda dengan yang orang kaya yang gitu. Tapi dalam prinsipnya masih Jun nih, lebih baik miskin atau kaya? Ya, banyak orang yang miskin, adanya mau sederhana. Sederhana tapi itu ya. Iya, tapi banyak sampah. Iya, kayak tertolongan gitu. Ya, Iya. tadi aset di mana-mana. Iya. Kan ini loh mas, kalau orang sederhana itu sederhana kan ini nggak menjamin dia itu miskin, Iya. nggak menjamin dia kaya. Tapi kalau misalnya kita sederhana dan apa adanya itu kita lebih ini loh, perasaan kita lebih tenang gitu. Kenapa kalau misal kita mengikuti standar orang lain dan keuangan kita itu ya cukup buat kebutuhan sehari-hari dan tidak cukup untuk hedon dan kita memaksakan untuk hedon, itu hati kita nggak tenang mas. Misal saya mau beli Ferrari gitu, Iya. saya maunya nggak cukup mau cicil, kan kita dibayang-bayangi dengan cicilan Ferrari yang Iya. berapa gitu kan. Jadi saya lebih memilih orang kaya, nggak mungkin Iya. orang suka miskin itu nggak ada. Apalagi sampai pinjol-pinjol. Iya, kalau sampai video-video itu diselek banget. Bener. Nah, Mas Ijul kan sekarang udah kuliah nih ya, udah kuliah. Berarti bentar lagi kan mau masuk ke jenjang ini ya, pekerjaannya, jenjang kerja. Nah ya. Nah, Mas Ijul selama di sekolah nih, itu selama di pendidikan baik dari kuliah yang SD nih, yang SD, itu Mas Ijul lebih milih ditindas atau menindas nih? Menindas sih ya. Itu para fansnya dari Mas Ijul. Buat para dari Mas Ijul. Kali kasih. Kenapa lebih menindas nih? Iya mas, soalnya kalau misalnya ditindas itu semua orang itu pasti nggak mau ditindas. Iya. Pertama, nah yang saya itu kalau orang menindas itu pasti ada batasnya mas. Kan gimana sih? Saya itu orangnya gini loh mas, kalau misal kamu nggak mau digituin berarti jangan kayak gitu, paham nggak sih mas? Iya paham. Nah saya itu prinsipnya orangnya gitu mas, jadi ketika saya menindas ya secukupnya, sewajarnya aja, nggak yang sampai berlebihan lah, nggak yang sampai mencakup orang tua atau apa. Tapi ya saya menghargai, ya itu bukan jatuhnya menindas, itu jatuhnya jokes tapi agak kesana dikit. Nggak yang sampai gitu-gitulah, nggak sampai yang mukul-mukul gitu, enggak. Saya nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah, nggak pernah sekali. Nggak pernah. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Ijul kan lebih milih menindas ya. Nah, ketika Mas Ijul tuh setiap orang kan pasti mau jadi musuh ya Mas Ijul ya. Walaupun kita berusaha baik, tapi pasti banyak musuh lah ya. Iya. Nah, di situ ketika ada musuhnya Mas Ijul nih melawan, apakah Mas Ijul tuh melawan balik atau pilih diam? Melawan itu mau jadi gimana? Ya kayak contoh ada musuhnya Mas Ijul, anjing gitu. Nah, itu. Nah, dari perkataan itu yang tidak baik nih. Ya sebelumnya mohon maaf. Dan kameramen kita diedit ya, disensor ya. Kita diedit sensor. Bentar dari yang kameramen disensor aja kayak kameramennya. Bentar dikasih mic gitu ya. Nah itu apakah Mas Ijul melawan balik dengan kata-kata kasar seperti itu Mas Ijul? Enggak sih mas, kalau saya dalam kata-kata itu saya lebih memilih kata-kata yang sopan, tapi ini loh mas, kayak langsung dari hati, yang bisa hati lah, nggak yang balas kasar enggak. Tapi soft spoken banget dia. Saya kata-kata alhamdulillah ya, terima kasih. Ya guys, jadi di sini tuh dari perkataan saya tadi, benar ada editor di ini ya, editornya diedit, di sensor ya. Nah jadi terus ini lagi mungkin. Mana? Mas Ijul pernah nggak lagi makan nih, lagi makan? Mie ayam. Nah ya lagi makan ayam nih Di mana? di rumah atau di sekolah nih. Nah ketika Mas Ijul itu lagi makan mie ayam,
Ya terus ini masih Jul tuh lebih baik makan bagi-bagi sama teman-teman Mas Jul atau Mas Jul tuh makan sendiri dan teman-temannya Mas Jul tuh hanya dia. Tergantung Mas, kalau misal teman-teman saya udah makan, otomatis saya pasti makan sendiri lah, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya kita sama-sama lapar, ya kita udah jam makan siang kita nongkrong, terus udah waktunya makan siang lah, kan otomatis kita nggak mungkin beli sendiri buat saya sendiri dong. Kan rasanya banyak Mas. Jadi saya lebih memilih makan bareng-bareng sama teman itu. Tapi dari pengalamannya Mas Jul nih, pernah nggak ketika Mas Jul tuh lagi lapar banget? Boleh kan Mas Jul lagi ya? Coba nipu roti lah, coba roti. Nah, dilalah. Ada temennya Mas Jul nih, satu, Jul, bagi Jul, siji ya gue. Nah, padahal posisi Mas Jul tuh lagi lapar banget nih. Nah, maka Mas Jul tuh lebih baik makan bersama atau Mas Jul makan sendiri? Tapi Mas Jul tuh hanya lihat dengan keadaan lapar. Ya bagi-bagi lah sama gua biar lapar bareng-bareng. Iya, gitu ya. Soalnya kalau misalnya prinsipnya mungkin ini ya agak ekstrim ya. Kan prinsip komunis itu kalau misalnya makan bareng, nggak makannya sama sekali kita nggak makan. Sama rata lah. Sama rata lah. Nah, Yeah. itu prinsipnya kayak gitu Mas. Nggak yang misal saya sama Mas Buan lapar nih, terus saya juga lapar sendiri. Gak mungkin saya nggak nawarin dong. Kan ada juga lapar kan. Lapar jadi. Mulai banget. Kamu belum deh? Belum. Kalau kita. Hal yang kamu inginkan. Nah, Mas Jul, pernah nggak Mas Jul lagi apa sih yang bikin Mas Jul itu bahagia? Mas Jul yang bikin Mas Jul bahagia itu apa? Duit lah. Orang kalau misal ada orang nih ngomong duit itu bukan segalanya, duit itu bukan maksudnya apa sih? Duit itu nggak bikin kita bahagia. Bullshit itu Mas. Saya nggak percaya sama kayak gitu. Kalau misalnya orang yang ngomong kayak gitu Mas, berarti otomatis uangnya kurang Mas. Iya. Benar. Berarti emang sesuai dompet lah. Iya dompet. Kalau misalnya ada yang bilang apa uang itu nggak menjadi bahagia, berarti uangmu kurang. Bener kan ada pepatah yang mengatakan duit itu bukan sekali tapi sekali butuh duit ya. Iya, sekali butuh duit. Bener. Nah, terus Mas Jul punya cita-cita kok Mas Jul? Nah, kayak lagi Pak Ud nih, Mas Jul Pak Ud nih semua Jul. Pak Ud. Nah, pernah ditanya sama guru nggak kayak Ijul? Iya. Ijul cita-citanya jadi apa? Nah itu pernah nggak jadi cita-cita? Saya Mas, dari dulu sampai sekarang itu ikut teman Mas. Iya, misalnya contoh saya di SD, rata-rata teman saya itu menjawab ini pada kayak jadi pilot atau masih. Jadi saya otomatis ikut itu. Saya dari dulu nggak pernah yang namanya dipatok saya harus jadi ini, saya harus jadi ini. Saya enggak, saya penting saya menjalani dan saya happy itu menjalani itu gitu loh. Bayang saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, enggak. Yang penting saya itu Mas, yang penting itu kalau misalnya saya menjalani itu dan saya bahagia itu saya merasa cukup gitu Mas. Seperti itu. Nah, untuk perhatian teman-teman dari fansnya Mas Ijul, tidak ada keyakinan ini, jangan ikut teman ini. Jadi untuk teman-temannya Mas Ijul, fans-fansnya Mas Ijul, Anda juga harus mempunyai keyakinan sendiri dalam hati diri Anda sendiri, karena cita-cita itu penting. Paham ya teman-teman? Cita-citamu apa Mas? Banyak lah, seperti Bin. Nah, ini lagi Mas Ijul. Kan tadi kan katanya Mas Ijul kan tidak cita-citanya itu mengikuti temannya. Ya. Tapi Mas Ijul pernah nggak Mas Ijul tuh merasa beda dari teman-temannya Mas Ijul? Kayak contoh, teman-temannya pati-pati aku kayak tapi amin. Nah,
masih jujur berasa aku kayak A plus gitu. Gimana Mas? Merasa lebih baik. Iya, merasa lebih baik. Merasa berbeda, bukan merasa lebih baik, merasa berbeda. Berbeda dalam apa mas? Kalau misalnya kepribadian, mungkin saya merasa berbeda ya kalau dari kepribadian. Soalnya saya itu kadang ini loh mas, ngomong sendiri mas. Ya. Iya, saya itu kadang ngomong sendiri sama otak saya, berkomunikasi dua orang gitu. Iya. Kalau misal dari apa ya, keterampilan, yang namanya keterampilan kan orang beda-beda ya mas. Kayak saya misal nggak bisa bikin PPT, saya bisa bikin makalah. Berbanding dengan sampean bisa bikin PPT nggak bisa bikin makalah. Contoh ini kayak gitu mas. Kalau misalnya keterampilan itu saya nggak yang merasa berbeda gitu, tapi emang bukan mungkin kalau misal PPT itu mungkin bukan fashion saya seperti itu, nggak yang aku beda dari yang lain. Alay. Apa yang membedakan diri Mas itu dari orang lain? Membedakannya, Iya. kalau misal dari segi kepribadian, mungkin orang itu kalau misal mereka itu kadang nggak tahu batas hal yang tidak boleh dibicarakan gitu mas. Kayak contoh misal sampai buat salah dan itu bikin saya anak gitu. Iya. Nah kadang orang-orang itu biasanya orang yang gimana sih, biasanya kasusnya ada orang banyak itu langsung ngomong cuma ceplos gitu kesalahan mereka. Nah kalau saya itu biasanya enggak, itu ngomongnya biasanya kayak apa, face to face atau enggak kalau misalnya chat mas sempat aja di WA kayak gini mas, enggak yang sampai kayak gitulah. Mungkin pembedanya di situ mungkin. Ini POV saya. Iya. Mas Ijul pernah merasa dirinya Mas Ijul itu kurang nggak? Kayak kurang kurang orang lain. Ya itu mas yang waktu itu saya sebutkan, saya merasa gagal jadi yang pertama. Kayak saya merasa itu kurang ber-effort dan melakukan sesuatu yang harusnya saya lakukan gitu mas. Kayak contoh, saya dari dulu tuh malas banget sekolah mas. Tapi kata Mas Uban, dia naik, saya masuk 5 besar mas. Iya, dari dulu. Ya walaupun saya apa sih kayak nggak belajar, nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah. Tapi kalau misalnya guru ngasih pertanyaan, ngasih tugas di situ bukan di rumah, itu saya pasti insya Allah 100 nilai UAS. Saya 100 nanti saya kasih buktinya kalau bisa. Oke, teman-teman yang masih jelas, kita tunggu episode selanjutnya. Masih juga bukti IPK-nya. Enggak, itu nilai UAS saya. Itu 100. Iya. Teman. Jadi walaupun masih Juli ini tidak mempunyai keyakinan dalam cita-cita, tapi dia itu mempunyai basic sendiri dalam pendidikannya walaupun orang yang nah, terus cara merubahnya itu bagaimana Mas Jul? Ketika Mas Jul itu tahu Mas Jul itu mempunyai kekurangan, nah, cara merubahnya itu gimana? Biasanya mas, kalau misalnya saya mengimprove diri saya itu biasanya ini mas, apa yang semisal hal yang termudah gitu. Kayak contoh, aku bikin Mas Uban marah, maksudnya saya melakukan kesalahan dalam kosakata, melakukan pembicaraan bisa sama Mas Uban itu sebuah kesalahan. Itu kan maksudnya jatuhnya paling mudah daripada yang saya jatuhin ini gitu. Contoh, itu kan melakukan kesalahan ya jatuhnya ya. Itu saya itu mas, biasanya mengimprovisasi diri saya itu biasanya yang paling mudah dulu. Nah yang paling sulit itu nanti ini mas, saya nge-planning dulu apa yang paling bisa saya ubah dari hal yang paling susah itu. Contohnya keras kepala, itu saya susah banget merubah yang namanya keras kepala mas. Asli dari dulu, tapi sekarang udah mendingan mas. Saya masih sekarang, dulu itu saya bener-bener udah, kalau misalnya aku ngomong ayah udah gak ada yang bisa bantah gitu. Walaupun itu saya itu ayah sekarang nih, sekarang udah mendingan. Kalau misalnya saya bilang A dan ternyata itu salah, dan ada yang bilang itu A itu salah Jul, yang benar itu B, ya saya
minta bukti, Ya, minta bukti ya. dulu. Emang masih keras kepala minta bukti dari mana dasarnya B ini benernya gini. Kalau misalnya saya udah setuju itu dan ternyata itu benar, saya ya keras kepala hilang gitu. Oh ternyata, oh iya terima kasih ya gitu. Nah terus ada yang nanya nanti nih, kelebihannya masih juta apa sih? Kelebihannya masih juta apa? Ayo. Kelebihan saya, Iya. entah apa saya nggak pernah memikirkan kelebihan saya mas. Saya selalu memikirkan kekurangan saya mas. Apa yang kelebihan saya ya? Enggak, kelebihannya masih itu dari berbagai basic dan gimana sih cara memanfaatkannya tuh dari kelebihan basic. Kelebihan saya bisa baca novel 2000 chapter minggu. 2000 chapter teman-teman, 1 minggu bayangkan. Itu saya ngekos di kamar. Zaman ngekos nih. Ngekos di kamar. Ngekos di kamar. Ngekos di kamar bukan di kos, di Oh, kamar. iya. Ngekos di kamar. Itu pas hari libur kan. Saya kan suka baca novel itu ketika hari libur. Soalnya kan kalau misalnya saya itu udah suka nih sama novel mas contoh. Dulu ada novel. Dan novel ini saya kayak kira seru banget. Nah, bedanya mas, kalau baca yang namanya novel itu, saya suka itu malam mas. Malam kayak hawanya tenang, sunyi dan kayak cocok kan buat baca novel. Iya. Ya itu biasanya saya maraton mas, saya maraton buku itu sampai malam lah, jam 3 sampai subuh baru tidur bangun ya. Kan kalau misalnya saya lagi hari-hari biasa mas, itu saya biasanya nonton YouTube kalau makan. Nah kalau misalnya lagi ngepus maraton itu saya sekalian sambil baca novel. Iya itu saking saya lagi suka-sukanya sama novel tersebut ya terekam. Iya. Saya novel apa cuma kalau misalnya emang lagi suka mati ini seru nih kayaknya novel ini kayaknya layak nih buat di maraton ini. Saya pasti kayak gitu mas, tiap malam kayak gitu. Ya. Tapi di hari libur, nanti di hari-hari kayak gini saya nggak sempat mas. Nah terus kan katanya kan masih jadul kan, kalau hari libur tuh lebih enak di kamar masih tidak. Dan tapi nggak mungkin dong masih jadul standby di kamar terus. Nah untuk hari ini masih jadul udah melakukan kegiatan apa aja sih? Saya Ini banyak yang nanya nih, kepo nih tentang kegiatannya masih Jun nih. Ayo. saya tadi bersih kamar. Tuh teman-teman, emang calon mertua banget. Calon tidak mertua. Bersih kamar, bersih rumah, terus nyuci. Tuh teman-teman. Udah sih itu aja sih. Sama nugas sih. Oh, Cuma nugas. di kamar. Iya. Enggak termasuk nugas kan di kamar. Itu doang sih mas hari ini ya. Untuk para fans saya masih Jun, baik yang ibu bapak-bapak bisa nggak usah kalau masih Jun datang ke rumah nggak usah disilah-silahi. Anu udah jelas, udah pasti. Oke. Oke, berhubung ini sudah masuk maghrib, kita jeda sebentar sambil nunggu azan selesai. Mau aja minum kopinya dulu. Kopinya masih di lupa, kopinya mati ini. Ya Allah. Oke, mas, ada ke? Lanjut bunga deh. Berpisah. Iya mas. Udah, nanti rumah. Nanti. Iya. Oke. Boran dong. Aman dong. Sudah sebulan bunga ke bocah. Sama diserang ya. Sama diserang ya. Masa dur. Iya. Karena kayaknya orang enggak kan. Saya mau makan cawe. Biar dia anak tuh bisa makan. Ya. Kita tuh enggak. Bisa ya, Bisa.
Ini semua sekarang kemarin barisan. Kok password dengan saya? Kesempatan ya. Badannya apa harus dibawa? Ya kok dikat kalau bangun bangun dikat kan? Orang sakit bangun dikat kan? Iya. Wih sing video dewe. Iya. Isu-isu. Jadi guru. Ning aku ngumus kok. Wis. Pakai di sini. Wis dia tuh. Oke teman-teman, berhubung kita habis ada acara nih, jadi podcast kita lanjut. Mohon maaf tadi live-nya tuh jeda sebentar karena kita dihormati lafaz adzan. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tadi nyampe mana Mas Jun? Wah kurang tahu mas. Wah benar. Tambah kakek. Saya tahu mas. Iya itu. Iya. Tambah gembus ya. Iya. Tambah sambal di situ. Ya wis, oke. Oh iya. Kita mana mas? Sama Prabu selesai pak. Jul situ. Mau dulu. Oke Mas ya. Waktunya sholat ya sholat. Kenapa? Gitu.